Salam Bapak Ibu, jumpa lagi dengan saya Pendeta Arif Manase dalam pelayanan pemberitaan firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami yang bertata di atas kerajaan surga, yang kami puji sembah di dalam nama Yesus Kristus. Pada saat ini Tuhan, kami hendak merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Untuk itu kami memohon kiranya Engkau menuntun kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami beroleh pengertian akan firman yang sebentar lagi kami akan renungkan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang menjadi nats firman Tuhan kita pada hari ini, Minggu tanggal 24 Mei 2020, terambil dari Injil Matius pasal 20 ayat 29 sampai ayatnya yang ke-34. Beginilah firman Tuhan. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada dua orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Yang menjadi tema firman Tuhan ini adalah Tuhan mendengarkan seruan orang percaya. Dalam bahasa Nias, "Ipenundungu lumalangi weau zamati kenia." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada zaman Yesus ada banyak penyakit yang terjadi. Ada penyakit kusta, ada penyakit pendarahan, ada penyakit demam, ada juga penyakit kerasukan, ada penyakit lumpuh, dan lain sebagainya. Termasuk dalam nats perikop kita pada hari ini adalah penyakit mata buta. Kita percaya bahwa setiap penyakit pasti akan membuat terbeban orang yang menderita penyakit. Ia akan bergumul dengan penyakitnya, merasa terbeban dengan penyakitnya, dan lain sebagainya. Itulah yang terjadi kepada kedua orang buta ini. Di dalam kebutaan mereka pastilah mereka sangat menderita, karena mereka tidak bisa melihat apa-apa. Mereka berada di dalam kegelapan sepanjang hidupnya. Cahaya keindahan hidup, lingkungan di mana ia berada tidak bisa ia nikmati. Pemandangan dan lain sebagainya. Ia selalu dirundung oleh penderitaan. Segala sesuatu baginya adalah kesuraman, kegelapan. Tidak ada terang yang bisa ia nikmati. Bahkan ketika ia berjalan, dia hanya bisa meraba-raba. Bahkan bisa jatuh karena ia tidak bisa melihat jalan yang ia lalui. Atau dia harus memegang tongkat sebagai yang menolongnya ketika ia berjalan, atau ia dituntun oleh orang lain. Dan inilah yang dirasakan oleh kedua orang buta di dalam perikop ini. Di dalam kebutaan mereka, pastilah mereka sangat menderita. Untuk itu ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari kota Yeriko, dan dua orang buta yang duduk di pinggir jalan ini, walaupun mata mereka tidak bisa melihat,
tetapi telinga mereka bisa mendengar bahwa yang lewat itu adalah Yesus yang telah melakukan banyak mukjizat dan kesembuhan. Sehingga tanpa dikomando ataupun disuruh, maka kedua orang buta ini datang untuk menemui Yesus, datang untuk menghampiri Yesus. Mereka memanfaatkan kesempatan ini untuk bertemu dengan Yesus dan untuk mendapatkan kesembuhan dari Yesus. Ini adalah kesempatan yang sangat baik, yang sangat berharga bagi mereka. Soalnya kalau kesempatan ini mereka lewatkan, maka bisa jadi mereka tetap dalam keadaan buta dan berada di dalam kegelapan seumur hidup. Untuk itu mereka berseru-seru memanggil Yesus. Tetapi ketika mereka berseru-seru, apa yang terjadi? Orang banyak menegur mereka. Boleh jadi seruan dari dua orang buta ini tidak digubris, tidak didengar oleh Yesus. Nyatanya pada saat itu ada banyak orang yang menyuruh mereka untuk diam, menegur mereka untuk diam. Dengan demikian kita tahu bahwa permintaan kedua orang buta ini tidak langsung dijawab oleh Yesus. Tetapi mereka tetap semangat. Walaupun Yesus tidak mendengarkan mereka, tidak menggubris mereka, dan orang banyak menegur mereka, mereka tidak pasrah dengan keadaan. Keterbatasan secara fisik, yakni cacat jasmani, tidak membuat mereka surut. Mereka tetap bersikukuh demi untuk bisa bertemu dengan Yesus. Walaupun di situasi saat itu sangat menyulitkan bagi mereka untuk bisa mendekati Yesus. Karena ada banyak sekali orang yang berbondong-bondong mengikuti Yesus. Namun mereka tetap berseru secara terus-menerus. Seruan mereka makin keras dan nyaring agar Yesus mau memberi perhatian, agar Yesus mau peduli dan mendengar seruan mereka. Dan isi seruan mereka adalah, Tuhan Anak Daud, kasihanilah kami. Dalam bahasa Nias, hakesite dan agama Davido. Bapa makau si paluka ira la ohe tanefena Yesus. La ila bahwa lehadai si tola mamolala tedera babahera baino Yesu kirisoan. Andre bala ohe tanefena Yesus. Le aboli veli ira veau. Irega ifonodromo vi aura suaita Yesus kiriso. Ketika mereka semakin berseru-seru dan Yesus mendengar seruan mereka, Tuhan Yesus berhenti. Ia menoleh kepada kedua orang buta ini, dan kemudian Yesus bertanya kepada mereka, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Dan mereka menjawab, Tuhan, supaya kami bisa melihat. Dan hal itu membuat hati Yesus tergerak, sehingga ia menjamah kedua mata orang buta ini, dan seketika itu juga mereka bisa melihat. Dan tindakan mereka setelah sembuh adalah mereka mengikuti Yesus. Kepercayaan dalam setiap permohonan adalah sangat penting. Karena dalam iman kita mempercayakan sepenuhnya pergumulan kita, persoalan kita kepada Tuhan. Sepenuhnya penyakit kita, semuanya kita serahkan kepada Yesus. Bahwa Yesus dapat sanggup untuk memberikan kesembuhan bagi hidup kita. Itulah yang dilakukan oleh kedua orang buta ini. Mereka percaya dengan sungguh-sungguh
bahwa Yesus punya kuasa untuk menyembuhkan mereka. Sehingga hati Yesus tergerak untuk menyembuhkan mereka. Bahwa oleh iman mereka kepada Yesus, mereka dapat disembuhkan. Mata mereka dijamah oleh Yesus sehingga penglihatan mereka dapat dipulihkan. Kebutaan mereka dapat disembuhkan. Kegelapan hidup mereka dapat disirnakan. Sehingga mereka dapat melihat cahaya terang dan keindahan hidup ini. Dan saat mereka sembuh, mereka mengikuti Yesus. Inilah anugerah terbesar di dalam kehidupan mereka. Dahil ito bali harato sebuah baba aurira ya ia meno itolo ira zuaya ita Yesu Kiristo. Nola senra mamadehesyo tara Yesu. Irege tola ifulila ila fifungavalo jiseki jisobagu idana ande sito bali hoholowa langi baba aurira. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini menjadi perenungan bagi kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus. Yang pertama adalah, pada masa virus corona ini, kita diberikan kesempatan untuk bertemu dengan Yesus melalui ibadah di rumah kita masing-masing. Kalau sebelumnya kita jarang beribadah di rumah, kalau sebelumnya kita jarang berdoa di rumah, jarang menyanyikan pujian bagi Tuhan di rumah kita, jarang membaca firman Tuhan, jarang menjadi pemimpin ibadah. Di situasi wabah ini, kita diberikan kesempatan untuk bisa melayani di dalam keluarga kita. Kita diberikan kesempatan untuk bertemu dengan Yesus dan beribadah secara lengkap, baik orang tua maupun anak-anak. Ada pujian untuk kemuliaan nama Tuhan. Ada doa di dalam keluarga, pembacaan firman Tuhan, sehingga terciptanya persekutuan yang baik di dalam keluarga. Yang kedua, Bapak Ibu, ada banyak orang Kristen secara fisik tidak mengalami kebutaan. Sohere, sodanga, sogahe tanpa cacat, mampu melihat, tetapi mata rohaninya buta. Mereka tidak mampu melihat kuasa Tuhan. Sedikit saja diperhadapkan dengan pergumulan, dengan kesulitan, maka yang terjadi adalah alio atage, alio farei, bersungut-sungut, bahkan sosa nahiga lobalan. Ase seta mani-mani desa ailo ifonodromo kang adrewagu lobalangi. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena kalau sudah berdoa 2 kali, 3 kali, tetapi Tuhan masih belum mau menjawab doa kita, maka kita langsung menghentikan doa kita, menghentikan permintaan kita. Alua bikeke, alua banahiga fa'auri. Ada yang patah semangat, ada yang kehilangan gairah hidup, bahkan ada yang frustasi. Apalagi bagi neta virus corona ade, da emana sinofu da habara mana temato virus corona ade. Habara mana dehu, habara mana aheta ia meroj bagulita nang ade. Hada leh ni romo Yesu kang adrewada. Bukan seperti itu Bapak Ibu. Tuhan bukannya tidak mau mendengar doa kita di saat wabah ini. Tuhan bukannya tidak mau peduli, tetapi Ia memberikan kesempatan kepada kita untuk terus mendekatkan diri kepadanya dan untuk terus bertekad dan bersungguh-sungguh berseru kepadanya di dalam doa. Baik, haber lenasa iromo pengadelda, kita menjadi malas berseru di dalam doa. Terlebih di situasi saat ini, saat wabah ini, bukanlah
atau doa bukanlah hanya sekedar kata-kata. Doa bukan hanyalah seruan. Seruan bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi diwujudkan di dalam tindakan. Bagaimana kita berperilaku untuk turut ambil bagian di dalam memutus penyebaran virus corona ini, dengan tetap memakai masker, sering cuci tangan, pakai hand sanitizer, dan jaga jarak dan sebagainya sesuai dengan protokol kesehatan dari pemerintah. Untuk itu jangan jemu-jemu dan bosan untuk berdoa. Apapun yang hendak menghalang-halangi kita, jangan sampai mengurangi semangat kita untuk berseru kepada Yesus di dalam doa. 3, Bapak Ibu, bahwa bukan hanya suara kita yang berseru-seru kepada Tuhan, tetapi hidup kita dan hati kita jangan sampai tidak pernah bertemu secara pribadi dengan Yesus. Ada banyak orang asal berdoa, asal berseru, tetapi tidak dengan kesungguhan. Ketika kita bernyanyi, suara kita bagus, indah, enak didengar, tetapi hati kita jauh dari Tuhan. Hati kita, hidup kita tidak pernah bertemu dengan Tuhan. Imane basura matai fasa file 5 ngabuan siwalu, lafu sumangin rau bebera niha ande batedera no areu hegu. Kesungguhan hati suroi badede babangun rasi Yesus. Tahu guna sarana-sarana dan kegiatan-kegiatan yang membuat kita bertemu dan berjumpa dengan Yesus dengan sungguh-sungguh. Carilah persekutuan dengan Yesus dengan berbagai cara. Percayalah dan yakinlah akan kuasa Tuhan. Bahwa kuasa Tuhan tidak diragukan untuk dapat menolong kita. Walaupun kadang kita dites tentang kemauan dan tekad dalam mengikut Dia. Walaupun kadang kita diuji tentang kesabaran dan kesungguhan hati di dalam setiap doa kita. Tetapi kuncinya adalah iman kita. Itulah yang menyelamatkan kita. Famatida da ezangu rifi yaita. Irege ipunudongo suaita Yesu Kiristo kang adrewanda nasoroi badededa ta andre iya. Berimane dataroroge mamatida bah Yesus. Irege famatida ada terus bertumbuh, berkembang dan berbuah. Apapun tantangan, apapun pergumulan kita, mari senantiasa berseru kepada Tuhan dan percayalah seruan kita pasti akan didengarnya. Yang menjadi ayat hafalan dari Mazmur pasal 27 ayat 9b, nosa nol ya onra uge, baiti bo onra o babai rido ya uge lobalangi fangur ifigo. Nosa nolo ya onra uge, baiti bo onra o babai rido ya uge lobalangi fangur ifigo. Engkaulah pertolonganku, janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Amin.